Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar Alik dengan NIM 2004010035. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar. Harga dan ekuilibrium atau keseimbangan. Seperti telah dijelaskan, harga terjadi di pasar saat permintaan sama dengan penawaran. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu, kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan. Sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Nah, kalau begitu keseimbangan kuantitas terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Bagian B, perubahan keseimbangan. Ketidakseimbangan dapat dinyatakan melalui dua hal. Yang pertama, pengaruh peningkatan permintaan terhadap harga dan kuantitas keseimbangan. Yang kedua, pengaruh peningkatan penawaran terhadap harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Bagian C, perubahan penawaran dan permintaan secara bersama-sama untuk memprediksi pengaruh perubahan secara bersama penawaran dan permintaan. Sangat tergantung beberapa besar atau ukuran perubahan masing-masing terjadi. Yang pertama itu penawaran bertambah dan permintaan berkurang. Yang kedua, permintaan dan penawaran berkurang atau bertambah. Bagian D, ketidakseimbangan sementara. Penetapan harga pertama kali dapat dilakukan oleh penjual berdasarkan perkiraan bahwa tingkat harga tersebut, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Perkiraan ini juga memperhatikan adanya pesaing produk sejenis. Konsep produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, managerial skill. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk from utility, memindahkan tempat atau place utility, dan menyimpan atau store utility. Sistem produksi adalah merupakan keterkaitan komponen satu atau input dengan komponen lain atau output, dan juga menyangkut prosesnya. Terjadi interaksi satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan. Salah satu lingkungan ekonomi adalah sistem produksi. Nah, komponen dalam sistem produksi adalah input, proses, dan output. Komponen output adalah barang dan jasa atau barang dan jasa. Komponen proses dalam mentransformasi nilai tambahan dari input ke output adalah pengendalian input, pengendalian proses itu sendiri, dan pengendalian teknologi sebagai upaya umpan balik dari output ke input. Upaya umpan balik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas output yang diinginkan sesuai dengan harapan expectation atau produsen. Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian produksi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, pengertian produksi dalam arti sempit, yaitu mengubah bentuk barang menjadi baru dan menimbulkan forum utility. Dan yang kedua, pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan karena place, time, dan precision. Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi bagaimana memilih kombinasi pengaruh input untuk menghasilkan output dengan produksi dan efisiensi tinggi. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan
kondisi perusahaan. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang output dan input, atau variabel yang dijelaskan Y dengan variabel yang menjelaskan X. Variabel yang dijelaskan dengan output atau produksi dan variabel yang menjelaskan adalah input atau faktor produksi, atau sebagai variabel tak bebas, dependent variable, dan independent variable. Faktor-faktor produksi. Istilah faktor produksi sering pula disebut dengan korbanan produksi, karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan produksi. Dalam bahasa Inggris, faktor produksi ini disebut dengan input. Macam faktor produksi atau input ini berikut jumlah dan kualitasnya perlu diketahui oleh seorang produsen. Biaya produksi. Dalam ilmu ekonomi, biaya diartikan semua pengorbanan yang perlu untuk suatu proses produksi. Dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku. Dalam definisi ini ada 4 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengorbanan. Yang kedua, pengorbanan yang perlu untuk produksi. Yang ketiga, dinilai dalam uang. Dan yang terakhir, menurut bahasa pasar yang berlaku. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau produsen untuk membeli faktor-faktor produksi dengan tujuan menghasilkan output atau produk. Faktor-faktor produksi itu sendiri adalah barang ekonomis atau barang yang harus dibeli karena mempunyai harga, dan termasuk barang langka scarce, sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan berupa pembelian dengan uang. Biaya produksi tergantung sepenuhnya pada 2 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga input atau harga faktor-faktor produksi. Yang kedua, efisiensi perusahaan yang bersangkutan dalam mempergunakan input atau faktor produksinya. Biaya produksi perlu diketahui dalam menentukan beberapa aspek seperti sebagai berikut. Yang pertama, untuk melukiskan tingkat laku aktual perusahaan. Yang kedua, untuk dapat meramalkan tingkat laku perusahaan dalam menghadapi perubahan-perubahan kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, untuk membantu perusahaan dalam menentukan usaha untuk mencapai laba maksimum. Yang keempat, untuk memberikan nilai bagaimana cara perusahaan mengelola sumber resource atau faktor produksi atau input. Konsep pasar monopoli. Bagian A, karakteristik pasar. Pasar sebagai kumpulan jumlah pembeli dan penjual individu mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut muncul karena masing-masing individu, pembeli dan penjual mempunyai perilaku individu yang berbeda pula. Di dalam biaya produksi terdapat karakteristik pasar tertentu di mana dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk atau barang atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi. Pasar dengan karakteristik tersebut disebut dengan pasar monopoli. Mengingat dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dari satu produksi, barang atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi, maka dalam pasar monopoli tidak ada persaingan dari penjual lain. Pada dasarnya, pasar dibagi dalam beberapa golongan seperti sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak.
Pasar konkret atau pasar nyata merupakan pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung atau tatap muka antara pembeli dan penjual, dan barang yang diperjualbelikan jelas wujudnya dan berada di tempat tersebut. Misalnya pasar-pasar tradisional dan swalayan. Pasar abstrak tidak nyata merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, pembeli dan penjual tidak bertemu muka, dan barang yang ditransaksikan juga terkadang tidak dilihat oleh pembeli dan tidak secara langsung dapat diperoleh. Misalnya jual beli saham atau surat berharga di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, berdasarkan waktu terjadinya. Menurut waktu terjadinya pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar harian itu sendiri merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari, yang diperdagangkan mulai dari barang dan jasa sampai produk keuangan. Misalnya pasar pagi, toserba, warung-warung sampai pasar uang antara ban. Bagian B, pasar mingguan. Pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar Senin atau pasar Minggu yang ada di daerah pedesaan. Selanjutnya pasar bulanan. Pasar ini merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa 1 hari atau lebih. Misalnya pasar yang biasa. Berdasarkan legalitasnya, menurut legalitasnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar resmi dan pasar gelap. Pasar resmi memperjualbelikan barang dan jasa yang legal, baik dari cara pembeli atau menjualnya dan penentuan harga. Berdasarkan luas jangkauannya, menurut luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar lokal itu sendiri merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Misalnya pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di Delhi. Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, menurut hubungannya dengan proses produksi, pasar dibedakan menjadi pasar output dan pasar input. Pasar output atau pasar produk merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produk atau biasanya dalam bentuk jadi. Selanjutnya, berdasarkan strukturnya, jumlah pembeli yaitu jumlah penjual dan pembeli. Bagian B, konsep pasar monopoli. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dapat merugikan kepentingan umum. Bagian D, ciri-ciri pasar monopoli. Adapun ciri-cirinya sebagai umum,
Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Bagian E, jenis-jenis monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua, monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang, baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Bagian F, faktor-faktor timbulnya monopoli. Hal-hal yang dapat menimbulkan monopoli diantaranya yaitu yang pertama, adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Selanjutnya, adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Dan yang terakhir, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Materi terakhir yaitu pasar monopsoni. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang tertentu. Jadi dapat diumpamakan pasar sayuran, pasar pakaian jadi, dan pasar mobil. Tergantung dari jumlah pembeli dan penjual dan barang yang diperdagangkan. Pasar dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk atau struktur pasar. Bentuk pasar ini dapat diibaratkan suatu kontinum dengan persaingan bebas sebagai bentuk ekstrim yang satu serta monopoli dan monopsoni sebagai bentuk ekstrim yang lain. Dan sebagai bentuk antara adalah oligopoli dan persaingan monopoli. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Monopsoni dapat timbul karena yang pertama, pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu. Yang kedua, imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Gambaran pasar monopsoni. Bentuk pasar ini jarang dijumpai dalam pasar barang konsumsi, tetapi lebih umum dalam pasar faktor produksi, seperti pasar cengkeh, pasar kopra, dan pasar sayuran ekspor. Dalam ketiga pasar ini, petani dalam jumlah banyak menghadapi pengusaha rokok, kretek, pengusaha minyak goreng, dan mengekspor yang di daerahnya tidak jarang merupakan satu-satunya. Dalam hal ini, maka petani menduduki posisi yang lemah. Kekuatan monopsi tergantung pada elastisitas penawaran. Ketika penawaran elastis seperti di pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata tidak akan berbeda banyak, sehingga harga mendekati nilai yang ada dalam pasar kompetitif. Sebaliknya, benar ketika penawaran itu tidak elastis. Tindakan-tindakan untuk mengimbangi monopsi. Yang pertama, menetapkan harga minimum. Sumber harga minimum ini dapat ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi penjual sumber. Yang kedua, tindakan-tindakan untuk meningkatkan
mobilitas. Pendekatan ini mengambil bentuk tindakan untuk memperbesar mobilitas sumber-sumber. Bagian G, monopsi di pasar tenaga kerja. Adanya monopsi dalam pembelian sumber daya dapat juga merintangi terjadinya alokasi sumber dengan tepat. Di mana terdapat monopsi dalam pembelian sumber, maka suatu perusahaan membeli sejumlah sumber itu di mana pendapatan produk marginal sama dengan biaya sumber marginalnya. Bila kurva penawaran sumber miring ke kanan atas, maka biaya sumber marginal lebih besar dari harga yang biasanya yang dibayarkan untuk sumber itu. Jadi apabila equilibrium untuk suatu perusahaan dalam pembelian sumber itu adalah di bawah pendapatan produk marginal. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.